Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Rosi Pratiwi dengan NPM 231063108877. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan analisis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Artificial Intelligence and Data Analytics. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Bahar Amal, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Terima kasih banyak telah memberikan materi dan pengarahan mengenai tugas ini dan atas bimbingan serta perhatian. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, pohon rambutan berbuah sedikit, mari kita petik satu demi satu. AI dan data analisis memang sulit, namun insya Allah kita akan mendapat ilmu baru. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi untuk pembahasan ini ada studi kasus di mana ada sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor yang memiliki tiga jenis produk, yaitu produk A, B, dan produk C. Nah, selama 1 tahun, perusahaan ini mencatat beberapa data perusahaan yang terdiri dari yang pertama ada data jenis cacat tertinggi yang muncul setiap hari, berdasarkan jenis cacat goresan, bukan pecah, dan penyok. Lalu ada data produk dengan produksi tertinggi setiap harinya, berdasarkan produk A, B, dan C. Kemudian yang terakhir ada data produk dengan keuntungan tertinggi setiap hari. Nah, ini berdasarkan produk A, B, dan C juga. Nah, untuk mendapatkan hasil set data yang sesuai dengan angka terakhir dari NPM masing-masing mahasiswa, sini kita bisa menggunakan codingan ini ya. Nah, untuk masing-masing NPM itu berbeda-beda dataset yang didapatkan. Apabila kita memiliki NPM dengan akhiran 0, 1, 2, 3, maka kita akan mendapatkan dataset 1. Kemudian apabila kita memiliki NPM akhir 3, 4, 5, 6, maka kita akan mendapat dataset 2. Lalu yang terakhir, apabila kita memiliki NPM dengan akhiran 7, 8, 9, maka kita akan mendapatkan dataset 3. Karena di sini NPM saya berakhiran 7, maka saya mendapatkan dataset 3, yaitu tentang keuntungan. Nah, dataset inilah yang akan saya gunakan untuk menganalisis terkait 7 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini, ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris? Lalu kategori apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama ini, di sini saya akan mengimport file set data 3 yang tadi sudah saya dapatkan. Nah, di sini saya menyimpan file ini di folder content /drive/my drive agar nantinya data ini akan lebih mudah untuk diakses dan dibaca oleh kode program. Nah, di sini saya menggunakan pd.read_csvpath untuk memanggil atau membaca file CSV yang saya simpan di my drive tadi. Nah, setelah itu saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat kode program baru menggunakan perintah df.check. Nah, perintah ini untuk menampilkan jumlah baris dan kolom yang ada pada tabel data. Setelah program itu dijalankan, dapat kita ketahui bahwa dalam tabel terdapat 365 baris dan ada 4 kolom. Nah, 4 kolom ini meliputi, ini uname, waktu, produk, dan keuntungan. Kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya, yaitu pada tanggal berapa dan jenis produk apa jumlah keuntungan tertinggi harian dihasilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, saya membuat kode program baru dengan perintah df_short_value. Nah, perintah ini dijalankan untuk menampilkan data dari keuntungan yang paling tinggi ke yang paling rendah.
Jadi kayak datanya tuh diurutkan gitu loh. Nah, setelah program ini dijalankan, dapat kita ketahui bahwa produk A memiliki keuntungan tertinggi, yaitu pada tanggal 8 November 2023 dengan keuntungan sebesar 996,84. Simpulannya, minat pembeli pada produk A di tanggal tersebut sangatlah tinggi dan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat produk A ini jauh lebih kecil, sehingga keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berapakah total jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya membuat kode program baru di mana saya menggunakan perintah df.groupby. Nah, perintah ini saya gunakan untuk mengelompokkan value data dari kolom produk dan kolom keuntungan. Dan perintah .sum untuk menjumlah semua hasil data yang sudah digabungkan berdasarkan kategori produknya. Nah, setelah kode program ini dijalankan, kita bisa melihat bahwa tidak seperti penjualan harian yang dipimpin oleh produk A, pada bagian ini produk C jauh lebih unggul, yaitu sebesar 75.849,83, disusul produk A sebesar 65.902,16, dan produk B menduduki peringkat terakhir yaitu sebesar 62.339,70. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, penjualan produk C lebih konsisten setiap harinya. Jadi, tidak ada waktu di mana penjualan produk C mengalami penurunan. Kemudian, jumlah stok produk C disediakan lebih banyak dari produk lainnya. Dan yang terakhir, bisa terkait strategi marketing untuk produk C yang jauh lebih unggul. Nah, untuk menampilkan grafik yang jelas, di sini saya membuat kode program baru dengan menjalankan perintah matplotlib.pyplot, splt, dan plt.bar. Nah, perintah ini untuk menampilkan diagram batang terkait output sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada perbedaan dari setiap produknya, dan produk yang tertinggi dipimpin oleh produk C dan dilanjut produk A, kemudian produk B. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berapakah rata-rata jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, di sini saya menjalankan kode program baru yaitu dengan perintah sama seperti sebelumnya, yaitu df.groupby dan .man untuk mengelompokkan data dari masing-masing produk dan menghitung mean atau rata-rata dari tiap produk tersebut. Nah, setelah kode program ini dijalankan, kita dapat melihat perubahan dari data sebelumnya, yaitu produk A memimpin penjualan rata-rata di perusahaan ini sebesar 588,412143, disusul produk C sebesar 557,719338, dan lagi-lagi produk B berada di tingkat terakhir dengan rata-rata penjualan sebesar 532,817949. Nah, sejauh ini produk A dan produk C memiliki persaingan yang sangat kuat untuk memperebutkan penjualan tertinggi, sedangkan produk B selalu tertinggal di belakang. Nah, perusahaan harus menerapkan strategi penjualan baru pada produk B agar bisa menyusul ketertinggalan dari dua produk lainnya. Untuk menampilkan grafik yang jelas, di sini saya membuat kode program baru dengan menjalankan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu matplotlib.pyplot, splt, dan plt.bar. Nah, ini dapat dilihat untuk kali ini untuk perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Dari A ke C ke B tidak terlalu jauh. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berapa standar deviasi dan variasi jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Lalu berikan analisis menurut pemahaman Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya membuat kode program baru di mana saya menggunakan perintah yang sama, yaitu df.groupby untuk mengelompokkan value data dari kolom produk, yaitu kolom produk dan keuntungan. Lalu perintah .age, std, dan var untuk menghitung standar deviasi dan variasi data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori produknya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, standar deviasi dan variasi adalah dua ukuran statistik yang sering digunakan untuk menggambarkan sebaran atau dispersi data dalam suatu set data. Nah, standar deviasi sendiri merupakan cara mengukur penyebaran data dari rata-rata dalam satuan yang sama dengan data asli.
Sedangkan variansi merupakan cara mengukur seberapa jauh nilai dalam dataset menyebar dari rata-ratanya, tetapi dalam satuan kuadrat dari data. Nah, dapat disimpulkan bahwa standar deviasi dan variansi tertinggi dimiliki oleh produk B, yaitu sebesar 268,839725. Sedangkan untuk variansinya di 72.274,797649. Lalu disusul oleh produk A yaitu sebesar 259,342299. Sedangkan variansinya sebesar 67.258,427875. Dan terakhir produk C yaitu sebesar 257,824602. Sedangkan variansinya sebesar 66.437,525482. Nah, hal ini benar membuktikan bahwa penjualan produk B sangat jauh dari rata-rata penjualan tiap produknya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berapakah interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata keuntungan terbanyak? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, saya menjalankan kode program seperti di bawah ini. Interval yang di atas ini memberikan rentang nilai di mana kita memperkirakan rata-rata keuntungan dari produk A pada dataset. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan kata lain, kita bisa cukup yakin bahwa keuntungan rata-rata yang sebenarnya dari produk A ada di dalam rentang tersebut, yaitu 539,85 sekian sampai dengan 636,96 sekian. Jadi, jika kita mengulangi pengambilan sampel data berkali-kali, 95% dari waktu rata-rata keuntungan akan berada di antara kedua angka ini. Lalu kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, yaitu jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata keuntungan produk A adalah sebesar 700, lakukanlah uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, saya sudah membuat kode program uji hipotesis dan menjalankan program tersebut seperti di bawah ini. Nah, klaim awal perusahaan adalah bahwa rata-rata keuntungan untuk produk A sebesar 700. Namun, setelah melakukan penghitungan uji T atau hipotesis, hasil menunjukkan bahwa klaim ini ditolak. Kalimat kesimpulannya adalah rata-rata jumlah keuntungan produk A adalah 700 salah, berarti hasil penghitungan menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan produk A tidak sama dengan 700. Kemudian kita dapat menghitung nilai T yang diperoleh adalah sebesar minus 4,5 sekian. Nah, ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh hasil rata-rata yang ditemukan dari klaim rata-rata 700. Sedangkan nilai krisis yang didapatkan adalah minus 1,98 sekian dan 1,98 sekian. Ini adalah batas nilai T pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai T hitung berada di luar nilai kritis ini, yaitu lebih kecil dari minus 1,98 sekian, atau lebih besar dari 1,98 sekian, maka klaim awal akan ditolak. Karena di sini nilai T hitungnya minus 4,5 sekian, berarti dia berada di luar rentang nilai kritis, yaitu lebih kecil dari minus 1,98 sekian. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang ada, kita tidak bisa menerima klaim bahwa rata-rata keuntungan produk A adalah 700. Sebaliknya, berdasarkan uji statistik, rata-rata keuntungan produk A secara signifikansi berbeda dari 700. Baik, kita sudah berada pada akhir presentasi, yaitu ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis, di sini produk B menunjukkan kinerja yang paling lemah. Strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan kualitas produk, atau pengurangan biaya produksi perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan daya saing produk B di pasar. Sedangkan untuk produk C, meskipun total keuntungannya tinggi, tetapi produk ini tidak memiliki rata-rata keuntungan harian yang lebih besar dari produk A. Perusahaan perlu fokus pada peningkatan rata-rata keuntungan harian dengan tetap menjaga konsistensi penjualan yang baik. Produk A memiliki kinerja yang baik dari segi rata-rata keuntungan. Namun, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa klaim perusahaan terhadap keuntungan 700 tidaklah akurat. Perusahaan harus meninjau kembali target mereka dan memastikan estimasi keuangan yang lebih realistis. Nah, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan efisien, terutama untuk produk B dan C.
untuk menjaga stabilitas keuntungan dan meningkatkan penetrasi pasar, secara keseluruhan, perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin pada strategi penjualan dan produksi agar dapat memaksimalkan keuntungan dari ketiga produk yang ada. Nah, sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kicau burung di dahan jati, terbang jauh ke angkasa raya. Sekian presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.